Kullu ma yusghilun nasa an dzikrillah fahuwa sonam. Segala sesuatu yang menyebabkan orang lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari menjalankan kewajiban-kewajiban agama, maka sesuatu itu berhala. Berhala kontemporer, nah bisa tadi setan gepeng, bisa anak, bisa istri, bisa juga dalam bentuk profesi, harta, jabatan, status sosial. Kalau itu menyebabkannya lalai dari zikir kepada Allah, maka itu asnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Balung Bendo, juga ketua-ketua PRM atau pimpinan ranting yang ada di sini, ibu-ibu PCA, juga ibu-ibu PRA, serta semua hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap, untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, saya bahagia, saya bergembira karena diberi kesempatan untuk bersoa, bertatap muka dengan jenengan semuanya. Saumur-umur saya belum pernah ke cabang sini. Tapi alhamdulillah dihubungi Mas Nazar ya, menghubungi saya untuk bisa bersoa dengan jenengan semuanya. Tapi kalau ke sana saya sering di jembatan yang Bakalan itu ya, yang masuk itu enggak ada tempat saudara saya di Pelumpang ya. Itu kan ada pondok ya di situ. Nah, itu mbak-mbak saya, adik-adik saya ngajar di pondok situ. Pondoknya Ustaz Mudzakir namanya. Kalau jangan tanya mereka, kenal Pak Samsudin, kenal semua karena ya bukan Muhammadiyah sih, cuma dari beberapa segi ada persamaan dengan kita dalam hal kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dalam sisi organisasi ya tentu Muhammadiyah itu khas, Muhammadiyah itu memiliki manhaj tersendiri. Bapak Ibu semuanya, saya pada malam hari ini akan bicara ya tentang hal-hal yang bisa menguatkan rohani kita,
hal-hal yang bisa menguatkan jiwa kita. Al-Quran mengatakan manusia ini makhluk istimewa, makhluk istimewa dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya. Keistimewaan manusia setidaknya dari dua segi, dari dua hal. Pertama, keberadaannya sebagai makhluk cerdas. Kedua, keberadaannya sebagai makhluk yang berkecenderungan beragama. Manusia sebagai makhluk cerdas ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah 30-31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Adam segala macam ilmu. Maksudnya Allah berikan kemampuan kepada manusia untuk mampu melahirkan ilmu. Di antaranya karena kecerdasannya manusia itu bisa mengidentifikasi segala macam benda yang ada di sekelilingnya. Nah ini saya rasakan, masya Allah, seger tadi ya, jamu kunir ini. Ini hasil identifikasi manusia. Kumir, campur asem, kasih garam dikit, kasih gula dikit, try and error, dicoba kok gak enak, coba lagi kok gak enak, coba lagi kok gak enak, coba lagi, ketemu hasilnya yang pas, yang enak. Itu namanya identifikasi sesuatu. Industri jamu, industri farmasi, semua ilmu pengetahuan hasil identifikasi manusia. Tapi makhluk lain tidak bisa. Makanya anjing, harimau mulai dulu pola makannya, cara makannya sama. Tapi manusia mengalami perubahan-perubahan. Dulu asal makanan dimakan mungkin mentah dulu itu, kemudian dibakar ya. Makanya di film-film suku Indian kan gini ya, pernah lihat ya. Itu karena pertama kali menemukan api. Pertama kali menemukan api, terus dapat daging dari hasil berburu, dibakar, moro-moro dimakan. Kepanasan. Dikira itu ajaran agama, akhirnya oleh pengikutnya diikuti. Itu makhluk cerdas. Saking cerdasnya manusia mampu melakukan hal-hal yang di luar dugaan, membangun peradaban. Tidak usah bicara sekarang, ribuan tahun yang lalu kaum Ad, kaum Tsamud, masya Allah, memahat gunung granit menjadi istana yang megah, yang namanya istana kaum Tsamud di Trans Yordania, namanya Istana Petra ya. Jadi gunung itu dipahat jadi istana lengkap dengan pilarnya, ruangan-ruangannya, meja, kursinya, semuanya paten, tidak bisa digeser. Lawang itu asalnya gunung dipahat. Saking benernya manusia. Itu oleh kaum Tsamud. Kaum Tsamud itu Bapak Ibu umatnya Nabi siapa? Kaum Tsamud umatnya Nabi siapa? Ayo. Siapa bilang Nabi Soleh, anak kecil tadi? Oh pinter itu, betul itu Nabi Soleh. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu faaqaruha fadamtama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Itu tentang kaum Tsamud. Apa mukjizatnya Nabi Soleh? Keluarkan unta dari celah batu. Ya ini sedikit sedikit belok ya. Bapak Ibu, mukjizat para nabi itu pasti disesuaikan dengan sesuatu yang diagungkan oleh masyarakat.
Nah, mukjizat para nabi pasti mengalahkan itu. Kalau kaum Tsamud mampu memahat gunung granit menjadi istana, bikin ukiran-ukiran, relief-relief yang ada di tebing, dan itu dibanggakan, maka Nabi Soleh tidak sekedar bikin relief, mengeluarkan unta sungguhan dari celah batu. Ini nanti makanya kenapa mukjizatnya Nabi Musa mengalahkan sihir, karena waktu itu yang diagungkan, dipuja masyarakat sihir. Mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran, karena waktu itu yang dipuja masyarakat adalah puisi, syair, sastra. Begitu Quran datang, ibarat matahari datang, maka gemintang yang tadi malam terang pucat tenggelam. Mukjizat. Baik, kembali ke tadi. Makanya dalam Quran dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah ciptakan manusia dalam paling indahnya ciptaan. Luar biasa. Cuma tingginya capaian peradaban manusia tidak seiring dengan meningkatnya spiritualitas manusia. Bukan berarti kalau orang itu semakin pinter, semakin dekat kepada Allah, sundul langit ilmunya, semakin dekat dengan Allah. Tidak, teori itu tidak begitu. Kaum Tsamud yang hebat, Fir'aun yang hebat, ternyata tidak beriman. Nah, ini yang jadi masalah di situ. Sehingga, nah, dalam kecerdasan manusia ada efek samping yang berbahaya. Apa efek samping itu? Berbuat kerusakan, tumpahkan darah sesama. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat bertanya, ya Allah, apakah engkau ciptakan makhluk yang suka berbuat kerusakan serta tumpahkan darah sesama? Dari mana malaikat tahu? Dari potensi manusia sebagai makhluk cerdas. Ini penyakitnya manusia di situ. Walaupun dia cerdas, tidak menjamin menjadi hamba Allah yang soleh. Bukti sejarah mengatakan begitu. Hadirin, apa bedanya harimau dengan Haryono? Ngapunten kalau ada namanya Haryono. Menjadi beda kalau sudah makan sesuatu. Harimau tangkap sapi di hutan, dimakan, Pak. Habis apa tidak? Tidak habis. Kepalanya tidak mungkin, tidak bisa. Harimau menguliti kepala sapi tidak bisa, dibiarkan. Nanti ada makhluk Allah lainnya yang menyelesaikan. Burung nasar, jasad ternik, babat, jeroan, osos, tidak mau harimau, tidak mau, karena tidak bisa nyuci osos, tidak bisa ngasai babat, tidak bisa, dibiarkan. Buntutnya dibiarkan, kulitnya tidak mau dibiarkan, apalagi ujung-ujung kakinya tidak mau makan harimau. Itu nanti ada makhluk lain, apalagi tanduknya lah, untuk apa? Tapi ketemu Haryono, kepalanya jadi bakso kepala sapi, congornya jadi rujak cingur, lidahnya jadi semur lidah, ujung-ujung kakinya kikil sapi, buntutnya sop buntut, kulitnya rambak, dalemannya soto babat, gak ono karene, ketemu Haryono itu. Sampai tanduknya digeraji untuk gagang pisau, tidak ada tersisa. Karena manusia cerdas, diolah. Lalot iki digodhog, dialot, dipresto, jablas iki di presto.
Tapi hati-hati kamu hai manusia, walaupun kamu cerdas, kamu belum tentu berhasil menciptakan kemaslahatan di muka bumi kalau kecerdasanmu tidak dibimbing, dipandu oleh ajaran agama. Karena manusia dengan kecerdasannya itu memperoleh limpahan tugas dari Allah yang namanya amanah sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-A'raf 172. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Hei manusia, karena kecerdasanmu Allah kasih kamu amanah ciptakan kemaslahatan di muka bumi yang gunung, langit, bumi tidak mampu memikulnya, ya karena tidak memiliki syarat, yaitu kecerdasan tadi. Tapi hati-hati loh manusia, pada dirimu ada sifat atau bakat zalum, suka menindas, jahul, berbuat bodoh atau irasional. Pinter tapi berbuat bodoh. Apa itu? Yang sifatnya jangka pendek, kenikmatan sesaat. Pung saya punya kuku, pung punya kekuasaan, sembarang kalir diembat. Jangan saya tanya, orang-orang yang ditangkap KPK, diadili oleh pengadilan tipikor, kemudian masuk penjara, ada yang bodoh enggak? Ada yang enggak sekolah enggak? Orang-orang pinter Pak itu. Lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, belum ada presiden, menteri, pejabat eselon 1, kepala sekolah, dekan, rektor, jablas semua, kiai, pemimpin pondok pesantren masuk penjara semua gara-gara korupsi. Apakah mereka orang bodoh? Tidak ada yang bodoh. Ada yang S1, S2, S3, bahkan saking pinternya S kopior, UTE kopior saking pinternya itu. Tidak ada orang bodoh. Ada Pak Haji, Bu Haja masuk semua. Kok bisa? Mereka orang pintar tapi melakukan tindakan bodoh atau irasional. Paham? Lek kecekel mlebu penjara. Muga-muga gak kecekel, bismillah dilakoni. Nyolong ngomong bismillah. Kecekel mlebu penjara sungguhan. Di Probolinggo itu adalah suami istri, dua-duanya pernah jadi bupati. Sampai sekarang masih mendekam di dalam penjara. Apakah mereka orang bodoh? Enggak. Orang-orang pintar, orang-orang hebat, cerdas, uteke landep, melebihi tajamnya sembilu. Cuma karena tadi ya, zaluman jaulah, nggak hati-hati, bertindak bodoh masuk penjara. Supaya orang tidak bertindak bodoh tadi, maka Al-Quran memberikan tips ya, penguatan rohani. Oh masih lama ya. Tolong ini sudah terlanjur saya buka ini. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Surat Al-Ma'arij. Innal insana, sesungguhnya manusia sak temene menungso, khuliqa den ciptakno sapa insan halu'a, suka berkeluh kesah.
Para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan halu ai innal insana jabala ala dajri. Manusia itu hati-hati suka bosen. Sego gulai itu enak Pak, setidaknya menurut saya sego gulai itu enak, apalagi gulai Arab ya. Di sepanjang itu ada gulainya Aba Muhsin, depannya SMA Muhammadiyah 1 Taman, enak pol enaknya. Apa bedanya dengan gulai Jawa? Wah, gulai Jawa ya penyakit apa isine, usus dilebokno, jeroan dilebokno ya gak enak. Kalau gulai Arab itu off, itu namanya usus, ati, jeroan itu tidak boleh masuk kuah gulai itu di samping kelezatannya berkurang juga nggarai ngombe sinvastatin tiap malam. Seperti saya tiap malam ngombe sinvastatin. Tapi kalau tiap hari selama 1 minggu jenengan makan gulai, kira-kira bosen apa mboten? Bosen. Itu ya manusia bosen. Tapi jangan dilanjutkan loh Pak. Pak, istri saya ini sudah 20 tahun, masa waktunya ganti Pak? Oh enggak boleh kalau itu. Boleh perkara jenengan katene. Apa maknanya? La yasbiru ala balain wa la yashkuru ala na'ma'a. Kalau dapat bala tidak bersabar, seakan-akan dunia runtuh, stres. Padahal rahmat Allah luas adanya. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku kata Allah memenuhi segala sesuatu. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tapi manusia sering begitu, gampang motung. Wala yashkuru ala na'ma. Kalau dapat nikmat sukanya tidak bersyukur. Idza masau syarru jazua ai idza nazala bi makruhun min faqrin aw maradin aw khaufin kana mubalighun fil jaza mukthiran minhu wastaula alaihi al ya'su wal qanutu. Apabila dicoba oleh Allah dengan sesuatu yang tidak mengenakkan dirinya, misalnya rezekinya seret, penyakit datang, atau dalam suasana yang serba ketakutan, maka manusia sukanya berkeluh kesah. Wake utange sambatan ngalor sambatan ngidul, koyok-koyok setiap orang diminta bantuan nyauri utange. cerita utang, cerita sing enak-enak pokoknya. Wa idza masal khairu manua. Kalau dapat kelapangan hidup, kecenderungan bakhilnya muncul, meditnya muncul, tangannya ibarat tangan Mike Tyson, tangan petinju, ngegem terus gak tahu mekar. Itu manusia. Oleh arisan menengae, gak gelem cerita-cerita. Kenapa? Kuatir diutangi koncone. Lah winginane utang gak nyaur kok. Ya memang utang itu Masya Allah enak Pak, sing gak enak itu apanya? Nyaurnya kan. Ya akeh tunggalin. Illal musallin, Masya Allah. Kecuali orang-orang yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Alladzinahum ala sholatihim daimun. Orang-orang yang di dalam sholatnya itu daim, ajek terus menerus, la yuzghiluhum syaghilun. Kesibukan apapun tidak sampai menyebabkan dirinya tinggalkan sholat. Hadirin, setan penggoda itu banyak. Malah sekarang yang paling ganas itu katanya setan gepeng. Urusan setan gepeng itu kate turu sing cekel napa? HP.
setan gepeng. Tangi turu geraya-geraya golek apa? HP. Kate adus HP. Mari adus durung andukane lho. HP, Masya Allah. Urusan setan gepeng. Ada satu ayat ya di dalam Quran surat Ibrahim. Surat Ibrahim itu surat nomor 14. Leres nggih? Ya. Ayat 35. Di situ merekam doa Nabi Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi, duhai Tuhanku, ij'al hadzal balada amina, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, dari penyembahan kepada berhala. Pertanyaannya, bukankah Ibrahim seorang nabi, utusan Allah yang tentu saja imannya kuat, tentu saja imannya mantap? Apa ya mungkin khilaf bablas nyembah berhala? Tidak mungkin. Tapi kenapa beliau berdoa, ujnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku serta anak-anakku dari nyembah berhala? Itu luar biasa. Didiskusikan dalam kitab-kitab tafsir itu. Oh, berarti bukan soal itu yang harus kita pahami. Mal murad bil asnam, apa sih maksud berhala itu? Asnam itu bentuk jamak dari sonam, sesuatu selain Allah yang disembah orang. Nah, kemudian didefinisikan oleh para ulama, kullu ma yusghilun nasa an dzikrillah fahuwa sonam. Saya ulangi, kullu ma yusghilun nasa an dzikrillah fahuwa sonam. Segala sesuatu yang menyebabkan orang lalai dari zikir kepada Allah, lalai dari menjalankan kewajiban-kewajiban agama, maka sesuatu itu berhala. Tidak harus dalam bentuk batu diukir, kayu dipahat, disembah orang, tidak harus begitu. Itu kan namanya zaman kuno, berhala kontemporer. Nah, bisa tadi setan gepeng, bisa anak, bisa istri, orang baik, orang jujur jadi pejabat, karena didorong-dorong oleh istrinya untuk korupsi, akhirnya mau korupsi, maka anak istrinya jadi berhala. Bapak Ibu, bukankah keberhasilan seorang suami berkat dorongan istrinya? Ya. Tapi jangan dilanjutkan, semakin banyak yang mendorong, Pak, semakin berhasil. Katanya ada cerita ya yang berkembang di medsos. Ada perlombaan renang nyebrang kolam. Sementara dalam kolam itu banyak buaya. Katanya yang adakan perlombaan, kalau bisa nyebrang selamat di seberang sana, wong ndak jauh kok, cuma 100 meter, dapat hadiah duit 1 miliar. Wah, akhirnya banyak yang daftar. Begitu mau nyebrang, mau renang, mundur, melihat banyak buaya. Mau renang, mundur, lihat banyak buaya. Akhirnya ada orang mau renang, mau tidak, mau renang, mau tidak, terus istrinya gregetan dijongkrok atau komburi. Akhirnya renang super cepat karena takut ya, ternyata selamat sampai di seberang, dapat duit 1 miliar. Jadi berhasil berkat dorongan siapa? Dorongan istrinya tadi itu, bukan dorong sungguhan. Baik, bisa juga dalam bentuk profesi, harta, apalagi jabatan, status sosial. Kalau itu menyebabkannya lalai dari zikir kepada Allah, maka itu asnam, sonam. Termasuk hobi. Apa mas hobimu? Healing. Healing, sekarang namanya healing. Kalau dulu melampah-melampah.
Apa mas hobimu? Fishing, mancing. Saya pernah lihat orang di Surabaya itu di Menanggal, kan ada kali kecil yang warna airnya seperti campur uli gitu ya. Ada kaleng bekas cat tembok itu ya, yang 5 kiloan itu, ono kopi, ono rokok Cisamsu, ada apa gorengan, mau anjing Pak di situ. Saya datang lama. Mancing nopo Pak Lek? Iku sono hasilnya. Saya lihat ada iwak betik 3 biji gitu. Masya Allah, modalnya piro ya. Pancingnya pancing kerean gini nih. Sampai siang sampai sore saya pulang dari kampus itu masih mancing. Saya datangi lagi, ada kira-kira 10 ekor iwak betik itu. Misalnya iwak betik akeh rine, rambut berintik akeh duwiing. Karena ustadznya rambutnya berintik. Lah ya, batin saya ini tadi zuhur di mana, asarnya di mana? Hanya gara-gara satu hobi namanya fishing. Buyar semuanya. Itu salah satu contoh hobi menyebabkannya lalai dari agama. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep ya, bagaimana penguatan rohani, ada panjang. Salah satunya adalah illal musallina alladzina hum ala sholatihim daimun. Kecuali orang-orang yang sholatnya itu daim. Makna daim tadi yaitu ajak, continue, terus menerus, la yusghiluhum saghilun. Tidak ada satu kesibukan pun yang menyebabkannya lalai dari menjalankan sholat. Hadirin para jamaah rahimakumullah, memang ya sholat itu dahsyat ya, kalau memang kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk minta tolong kepada sholat dalam menapaki kehidupan kita. Ada apa dengan sholat kok sampai-sampai Allah memerintahkan hambanya minta tolong kepada sholat? Wasta'inu bis sabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada sabar, minta tolong juga kalian kepada sholat. Tidak sembarang sholat. Yang bisa menolong kita untuk menapaki kehidupan ini adalah sholat yang di dalamnya ada energi dahsyat yang namanya tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Kok bisa? Hadirin para jamaah rahimakumullah, itulah sholat yang kita katakan daim tadi, yakni sholat yang durasinya terbatas. Kan terbatas durasinya sholat itu, 1 hari 1 malam 5 kali. Sekali waktu sholat kita butuh waktu 15 menit. Berarti kita cuma habiskan waktu 75 menit sehari semalam untuk laksanakan sholat itu. Padahal kehidupan kita 24 kali 60 menit. Iya kan, kehidupan kita sehari semalam itu 24 kali 60 menit. Bagaimana bisa sholat yang cuma 75 menit tadi menjaga kita selama 24 kali 60 menit? Bisa.
Memang sholatnya cuma sebentar, tapi efek yang ditimbulkannya itu menjaga keseluruhan hidup kita yang 24 jam itu. Sholat yang cuma di masjid di atas sajadah menjaga hidup kita di mana saja kita berada, di rumah, di luar rumah, di sekolah, di pasar, di mana-mana kita berada tetap dijaga oleh sholat. Itu makna sholat daim, bukan sekedar sholat, tapi sholat yang sebentar itu mampu menjaga kehidupan kita yang 24 kali 60 menit itu. Wasta'inu bis sabri wassalah. Bapak Ibu, memang kehidupan kita sekarang ini lebih banyak godaannya daripada bentengnya. Lebih banyak tentara yang akan menyerbu daripada benteng yang kita miliki. Sehingga kalau kita tidak benar-benar pasang barikade yang kuat, itu akan membahayakan diri kita. Apalagi era sekarang kan era partai, politik kita politik transaksional. Itu artinya menggiring kita untuk memasuki satu kehidupan yang tidak jujur. Karena efek dari itu semua, nanti yang terpilih ke atas itu bukan sebaik-baik orang, bukan sebijak-bijak orang, ginun sewu, bisa saja selicik-licik orang. Katakanlah orang bodoh gak tahu sekolah, nun sewu bahasanya kasar, tapi dia punya duit banyak, bisa jadi DPR, bisa jadi camat, jadi bupati, jadi bisa. Apa sih sulitnya? Framing ya. Framing saya yang tokoh lokal ini kemudian di framing menjadi tokoh nasional, 1 minggu jadi, asal disiapkan duit sekian triliun. Semua TV, semua media massa wis di make up, diwedhaki sembarang kalir. Tiap hari, tiap detik muncul di TV, muncul di mana-mana. Langsung 1 minggu sudah jadi tokoh nasional, layak menjadi presiden. Tidak sulit ya. Karena sekarang tidak butuh orang hebatnya, butuh orang punya duitnya. Jadi yo sing duwe duit itu sama ya oligarki itu yang punya duit. Nek kaji mat, kaji Ibrahim malah wis sawahe balak-balik dipangan wereng ae. Ndak punya. Itu pertama ya. Memang ada beberapa. Yang kedua, illal musallina alladzina hum ala sholatim daimun walladzina fi amwalihim hakum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang punya kesadaran rohani bahwa di dalam hartanya ada hak orang lain, orang fakir, baik fakir yang menunjukkan kefakirannya atau fakir yang menjaga kehormatannya, dia tidak mau menunjukkan kefakirannya. Ada itu. Dalam Quran surat Al-Baqarah dikatakanlah yaksabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu mengira dia orang cukup padahal orang miskin. Cuma yang menjaga kehormatannya. Nah, kami sering contohkan para guru lembaga amil zakat infak sedekah Muhammadiyah itu survei guru-guru sekolah Muhammadiyah, apakah masih ada yang gajinya di bawah 1 juta? Ternyata masih banyak. Diturunkan lagi.
guru-guru sekolah Muhammadiyah di Jawa Timur ini, apakah masih ada yang gajinya di bawah 500.000 per bulan? Loh, ternyata masih banyak. Subhanallah. Makanya kemudian ada program bakti guru. Itu ikut membantu. Biasanya kalau bulan Syawal atau bulan Ramadan dibagikan sembako, hadiah dan sebagainya. Mereka guru, tidak mungkin ikut antri, tidak mungkin ikut yang lain-lainnya itu. Karena murid bisa rusak mentalnya kalau lihat pak gurunya ikut antri sembako. Karena guru yang menjaga kewibawaannya di hadapan murid-muridnya, bajunya rapi, sepatunya mengkilat, digosok lengokeltik atau yang lainnya, atau yang penting mengkilat. Nah, ini yang kemudian menjadi program prioritas Lazismu, namanya bakti guru. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Yang ketiga, orang-orang yang percaya adanya yaumul hisabi wa yaumul jaza, hari perhitungan dan hari pembalasan. Hadirin, inti beragama adalah yu'minuna bil ghaib. Orang bilang beragama tapi tidak percaya kepada hari akhirat, bohong, tidak ada artinya agamanya. Justru karena percaya adanya yang ghaib, orang disebut beragama. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Surga dengan segala kenikmatannya ghaib, neraka dengan segala azabnya ghaib. Yaumul hisab ghaib. Siksa kubur, nikmat kubur ghaib. Ya believe it or not, percaya atau tidak. Kalau percaya, itulah konsekuensi beragama. Kehidupan dunia fana, kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia baka. Sehingga dalam hadis Nabi dikatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam, panennya di akhirat. Kesawen Pak ngenteni panen di akhirat. Loh gimana memang konsekuensi beragama. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun. Yang keempat, orang-orang yang merasa takut akan azab Allah dan ia merasa tidak pernah aman dari azab Allah. Wah, ini yang dalam ilmu akhlak disebut sebagai muraqabah, kesadaran rohani, bahwa kita senantiasa dalam pantauan Allah. Kesadaran rohani bahwa kita senantiasa dalam teropong Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu zat yang maha meneropong. Sehingga sangat hati-hati. Mau ini takut dosa, mau itu takut salah, mau ini takut azab, mau itu takut siksa. Nah, itu yang disebut sebagai muraqabah, kesadaran rohani bahwa dirinya senantiasa dalam pantauan Allah. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tidak tahu yang keenam apa yang kelima? Yang kelima ya. Orang-orang yang menjaga kelaminnya hanya
diletakkan pada tempat-tempat yang halal. Siapapun yang meletakkannya di luar yang halal, maka ia telah melampaui batas-batas yang ditetapkan Allah. Hadirin, salah satu naluri makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia adalah berkembang biak. Naluri makhluk hidup itu, hewan, tumbuhan, termasuk manusia. Karena naluri, ada agama atau tidak, manusia tetap kawin apa tidak? Tetap kawin. Ada undang-undang nomor 1 tahun 74 atau tidak, manusia tetap kawin. Turun tidak turun kitab suci, diutus tidak diutus para nabi, manusia tetap kawin. Tapi soal bagaimana kawinnya ya tidak tahu. Agama turun mengatur supaya tertib dan menghasilkan kemaslahatan. Boleh kawin tapi ini tidak boleh, saudaranya tidak boleh, anaknya tidak boleh, ibunya tidak boleh, bibinya tidak boleh, bulik budinya tidak boleh. Hurimat alaikum ummatukum wa banatukum wa kholatukum wa ammatukum. Tidak seperti hewan yang tidak melihat itu. Pokoknya kalau laki ketemu yang betina ya sudah dikawin. Kalau itu terjadi pada masyarakat manusia, maka perkawinan itu akan menghasilkan satu proses kerusakan yang dahsyat, termasuk hancurnya generasi. Kitab suci diturunkan, para nabi diutus. Nah ini supaya naluri manusia untuk berkembang biak itu memperoleh bentuknya yang sahih dan menghasilkan kemaslahatan. Sama agama tadi itu yang di awal, naluri. Datang para nabi atau tidak, turun kitab suci atau tidak, manusia tetap beragama. Ya enggak tahu nyembah apa, pokoknya beragama. Nah supaya agama manusia ini memperoleh bentuknya yang sahih, Allah turunkan para nabi. Gak ngawur gitu loh. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang berikutnya, orang-orang yang menjaga amanah dan janjinya. Walladzina hum bisyahadatim qaimun, orang-orang yang tegak dengan kesaksiannya. Hadirin masya Allah, sebaiknya tidak usah jadi saksi di pengadilan. Tapi kalau diminta jadi saksi jangan mundur, karena kesaksian kita itu akan berkontribusi besar dalam tegaknya keadilan. Jangan sampai gara-gara kita tidak mau bersaksi, akhirnya yang benar masuk penjara, yang salah lenggang kangkung. Jangan. Itulah sebabnya salah satu dosa besar yang paling besar kalau orang itu berani jadi saksi palsu. Al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa syahadatuz zur. 3 dosa besar yang paling besar: syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, saksi palsu. Enggak main-main, saksi palsu itu dosa besar yang paling besar. Bilang lihat padahal tidak melihat, bilang tidak melihat padahal melihat, sehingga yang salah bebas, yang benar masuk penjara. Ini bahayanya di situ. Ditutup rangkaian ayat penguat rohani atau jiwa manusia tadi, walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga sholatnya. Di awal yang sholatnya ajak terus menerus, continue. Di penutup orang-orang yang menjaga sholatnya, dijaga waktunya, dijaga jamaahnya, dijaga rukuk sujudnya untuk sesuai dengan contoh dari Nabi, dijaga bersih dari segala macam bid'ah, juga dijaga kekhusyuannya, dijaga tumak ninahnya, dijaga penghayatannya terhadap bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Jangan sampai seperti yang
beredar di WA itu ada orang terawih 23 rakaat selesai dalam waktu 7 menit. Itu berarti sakti, ngesai roti. Lah kok bisa gimana itu akhirnya seperti ngepir gitu ya, teong. Sholat 23 rakaat selesai dalam waktu 7 menit itu gimana? Padahal kalau saya ini ya membuat percobaan atau tengeran, kalau 1 rakaat itu 2 menit jenengan sudah relatif tenang saatnya. Kalau 1 menit agak cepat 1 rakaat, tapi kalau 1 rakaat 3 menit berarti jenengan bagus, ada penghayatan dan sebagainya. Nah kalau 23 7 menit itu berarti per rakaatnya itu berapa? 0, sekian. Allah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa terus-menerus menguatkan rohani kita agar dalam hidup ini kita bisa tampil sebagai sosok pencipta kemaslahatan, bukan sebaliknya sebagai sosok sengaja atau tidak sengaja sebagai pencipta kerusakan di muka bumi. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan ya. Insya Allah. Wal afu minkum nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.